Hai teman-teman, selamat datang di Migrant Journey Channel. Kali ini kita ketemu dengan teman kita sebagai narasumber yang jauh. Saat ini kita berbeda jam tayang ini. Di tempatku masih siang, jam 1, terus di tempat teman kita udah jam 1 pagi. Tuh pagi ya, jam 1 Iya. pagi. Betul. Oke, karena semangatnya kita ingin berbagi inspirasi, ayo makanya teman-teman kita tetap ikuti channel ini, jangan lupa subscribe, habis itu share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa like dan komen di channel kita, jadi kita terus bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Oke, sebelum kita bercerita lebih panjang tentang Mbak Satu ini, kita perkenalkan dulu diri. Silahkan Mbak, perkenalkan dirimu dan dari mana asalnya. Kenalkan, nama saya Herlina Pagarungan, saya berasal dari Bali, dan saat ini saya sedang bekerja di Malaysia sebagai terapis. Dengan usia Oke. saya yang sekarang menginjak 51 tahun masih eksis. Wow, itu kita patut diapresiasi bahwa, umur tidak membatasi kita tetap berproduktivitas ya. Betul. Iya. Gimana Mbak Lina, awal pertama kali kerja di luar negeri itu ceritanya gimana? Kalau dulu awal pertama kali saya bekerja ke luar negeri itu karena melalui Taman Sari Royal Heritage Spa by Iya, Mustika Ratu. Jadi datang oke. ke luar negeri itu sebagai penempatan migran. Jadi hanya tenteng koper, tidak mengurus dokumen apapun. Oke, di negara mana itu? Pertamanya dulu ke Malaysia untuk supporting karena waktu itu kan Iya, saya posisinya tim supporting. Jadi iya. di mana cabang baru buka itu saya harus datang ke sana untuk setup 1 bulan sebelum. Singapura pun sama waktu itu seperti itu. Oke. Nah, itu di negara mana tadi? Sekarang ini posisinya lagi di Malaysia, Iya, tepatnya yang di pertama kali? Kuala Lumpur. Pertama Mhm, kali di sini di Ceras yang Taman Sari Royal Heritage Spa Ceras. mhm. Nah, itu kerja berapa orang tim pada saat itu dan tahun berapa? Itu tahun 2010 itu karena tim kita itu kan ada 6 orang, ada 1 QC, 1 trainer, Iya. dan 4 orang itu tim untuk setup, termasuk saya adalah ketua tim. Oke. Nah, untuk menjadi ketua tim nih, bekal apa sih yang diperlukan gitu sehingga terpilih menjadi ketua tim dan bagaimana nih awal cerita di balik semua ini ilmu apa yang didapatkan atau awal mendapatkan pengalaman mendapatkan skill ini? Uh, apa ya, untuk mendapatkan skill ini perjalanan lika-liku perjalanan untuk menjadi terapis itu memang sangat berat. Iya, Terutama seperti saya yang posisinya saya pada waktu zaman itu istri iya. seorang militer itu pantang untuk menggigit orang. Oke. Ini menarik nih. Iya. Posisinya waktu itu saya memang sudah bercerai. Jadi Iya, awalnya saya merasa saya mantan istri orang seperti ini, masa iya, saya harus begini. Tapi saya lihat di iya, situ orang-orang yang melamar bekerja di situ itu awalnya itu di Rose Garden Bali. Saya iya, melihat ada mantan sekretaris, ada iya, mantan staf-staf di kantor-kantor yang sekitar-sekitar rumah lah di Kuta sana. iya. Mereka saja datang ke sini dengan pendidikan mereka juga yang jauh di atas saya, kenapa saya tidak seperti itu? Lupakan dulu ego, lupakan dulu status. Iya. Tapi ternyata di saat kita training itu, trainernya memang memberikan kita motivasi, Iya, terutama kita kan di Bali banyak kasta. iya. Jadi trainer itu mengatakan, tolong gantung kasta di rumah dulu saat kita bekerja. Setelah kita pulang, Oke. kita akan pakai kembali. Iya, iya. Jadi itu melalui pendidikan formal atau sejalan dengan itu kayak semacam pelatihan-pelatihan informal ya? Kebetulan saya waktu itu dari Dianapura. Saya dapatnya Oke. di yang di apa namanya yang di Mungitani Tabanan. Bukan Iya, Tabanan sih, Mengui, bukan Tabanan. Itu iya, Mengui Mas. Nah, jadi iya, pertamanya belajar di kampus itu, setelah iya, itu ada seleksi seluruh Indonesia dari Taman Sari Royal Heritage Spa by Mustika Ratu. iya. Oke, Hmm. iya, Kebetulan itu dari 300 peserta yang ikut audisi, hanya 4 orang yang bisa lolos ke Jakarta. Itu pun wow, ada iya, eliminasi lagi sampai di sana. Karena kenapa? wow,
Kalau Iya. kita di Bali itu kita tidak apa namanya, tidak terlalu mengutamakan penampilan saat kita Iya. bekerja sebagai terapis di Bali, tapi Iya. ternyata saat kita pergi ke pusat itu berbeda jauh. Karena Oke. Iya. karena posisinya waktu itu Mustika Ratu itu terapisnya memang dia levelnya di atas rata-rata ya, Iya. Iya. karena minimum diploma 3. Karena kami Oke. bukan terendah untuk masuk ke sana, hanya dari Bali itu semua diploma 3. Iya. Yang satu, juga tapi dia memang menguasai 4 bahasa Risma waktu itu. Yang satu sih, Oke. Risma itu lulusan UGM, itu diploma Oke. 3 heeh. Oke. Jadi kita itu begitu direndahkan karena pendidikan kita hanya yang paling rendah di sana, diploma Oke. 3 Iya, sebagai terapis ya. padahal itu ya Ya, diploma 3 itu masih sedikit sekali di zaman itu ya, di Bali kan hampir nggak iya, pernah ada ya? iya, Iya. karena posisinya waktu itu untuk kami di Banjar Tuban Kriya itu Iya. memang sangat digalakkan untuk beasiswa. Kita Oke. pinter atau tidak pinter di Bali, yang Iya. penting belajar kita diberikan fasilitas oleh Banjar untuk kita bisa, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, Oke. seperti Iya, ya dan Mbak kami Lima salah satu orang yang mau belajar ya? Mau mau ngambil kesempatan tersebut? mau mengambil kesempatan itu karena waktu itu Iya. posisinya yang ditawarkan itu banyak sekali untuk diploma 3-nya. Pertama, Iya. tata geraha itu desain interior Iya. ya, Iya. terus, boga, Iya. terus, spa sama Oke. housekeeping. Ya ada 4, Oke. eee, Semua perhotelan ya? Channel semua departemen di perhotelan. diambil, Nah semua ini diambil. kenapa memilih dunia spa nih? Kenapa tidak memilih, jalur Eee, departemen yang lain nih? eee, awalnya seperti ini, saya pertama ngambilnya di HK. Iya. Saya waktu magang di Bali Mandira, Kuta. Oke. Iya. Saya melihat orang semua berjas, duduk manis di kursi, saya kok ngepel lantai. Iya. Oh, akhirnya setelah selesai magang, saya langsung menghadap, "Saya tidak mau Pak meneruskan pekerjaan ini," saya bilang. "Kenapa kamu?" Dia bilang Oke. begitu. "Iya Pak, orang-orang semua duduk manis di situ, jalan ke mana, saya pegang pengepelan Pak, orang pegang tas." Nah, akhirnya Oke. saya Iya. memutuskan pindah haluan. Saya pindah Alright. haluan ke, Mhm. ya, saya ngambil yang boga. Oke. Nggak selesai-selesai semua kan akhirnya ngambil boga. Iya. Makan selalu dimagangkan dulu kan, jadi kita biar ada Iya. pengalaman biasalah orang kuliah semua sama dimagangkan. Iya. Magang orang saya masak di dapur orang enak makan ya santai-santai ngobrol, saya ngobrolnya sama panci, gitu. Oke. Akhirnya selesai selesai. Oke. Ngambil desain interior, tata Oke. gerah. Iya. Ah, kayaknya susah nih nyari kerjaan gitu. Pikir, Oke. Dan kayak belajarnya rumit. belajarnya rumit. Wah, harus ukur per kali meter, per kali gedung. Iya. Ayah, matematika hancur nih, saya pikir dalam hati. Iya. Nah, itu terakhir di spa. Oke. Di situ banyak, karena waktu itu posisinya di PPLP Mengwitani itu, jadi ada apotek hidup. Jadi kita Oke. ditunjukkan di situ, ini yang namanya herbal ini, dan kita kalau Iya. mencampurkan ini dengan ini akan menjadi begini, kalau kita akan membuat telur ini akan menjadi seperti ini. Jadi Iya. semuanya di situ diajarin. Jadi saya sangat Oke. tertarik dengan itu. Akhirnya sampai selesai. Setelah itu kita kerja itu di Rose Garden akhirnya sampai ke Tulip juga. Waktu Iya. itu ada Tulip namanya di Kedonganan dulu waktu di Dongan Hotel, tapi sekarang sudah tutup. Tulip itu Oke. Tulip yang sekarang Iya. Tulip yang dulu ya, yang di Dongan Hotel. Iya. Saya dapat informasi dari teman kalau, apa namanya, Mustika Ratu itu, mencari, terapis di Bali. Karena memang Iya. dulu waktu saya bekerja habis bom Bali, saya bekerja Iya. di Manado. Nah, mereka itu memang, saya ikut di seminar mereka, kok kayaknya cantik-cantik ya, mereka bajunya kayak pramugari, lah saya kerja pakai baju kayak begini, modelnya kayak perawat gitu. Iya. Cantik mereka, saya belum tahu nih pendidikan Iya. mereka apa, seperti itu. Oke. Iya. Saya pulang ke Bali, saya pergi, ketemu sama teman saya, dia bilang, itu loh, Mustika Ratu, nyari seleksi terapis katanya itu, yakin loh? Iya. Yakin katanya, dia itu kebetulan, supplier-nya Mustika Ratu gitu. Oke. Iya. Nah, dia bilang begitu. Akhirnya, saya, ajak teman, "Ayo kita ikut seleksi, mau lulus tidak lulus yang penting ikut aja," saya bilang begitu. Oke. Iya. Kita punya basic nih di Bali, jadinya Iya.
Setelah itu kita ikut seleksi semua, banyak, ada 300 kalau nggak salah, itu apa lebih gitu loh peserta ikut. Ternyata yang lolos kita semua berempat, yang Oh, satu iya, dari Nusa Beach, yang satu dari iya, Nusa Dua Beach. iya, Yang kita lolos ke Jakarta. Nah, kita lolos ke Jakarta, sampailah kita di Jakarta. Akhirnya sampai di Jakarta kita awalnya dibully sebab kita pendidikan kita itu hanya tiga. iya, Terus itu oke. tangan naik motor hitam. Iya, Setelah sampai di sana, di Bali kita nggak oke. sadar dulu. Heeh. Iya, iya. Tapi setelah, loh kok tangan saya begini sampai di situ? Ternyata itu memang nggak Iya, sadar. iya. Kali kan Oke. penampilan tidak terlalu apa ya? Bukan tidak diutamakan penampilan, tapi kita tidak terlalu memikirkan, lebih memikirkan skill Iya, daripada kita skill itu. habis itu ya at least grooming lah ya, nggak perlu cantik gitu istilahnya, tapi penampilan yang menarik kan kayak gitu ya. Heeh. Kalau ini Tapi cantik perlu. lupa tangan. Iya, Lupa dengan punggung tangan. iya, iya. Habis itu kita sampai di sana, jadi itu semua seluruh kampus Indonesia itu mengirimkan orang-orangnya. Tapi yang paling banyak Iya, dari USU, mereka tuh banyak fisioterapi. oke. Mereka tuh banyak fisioterapi, walaupun mereka diploma Iya, 3, tapi kan fisioterapi, bukan kayak kita gitu loh. iya, Terus iya. dari Unhas, itu S1 loh dari Unhas, tapi tereliminasi Wow. juga. Iya, 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 iya. Nah, kita dari Oke. Bali itu, kita Iya, dari Bali kan jelek-jelek semua tuh pada posisinya waktu itu. Memang badan iya, kita bagus waktu itu. iya. Heeh. Kulitnya hitam karena kan dekat ini, dekat Ya, pantai. jadi di LPPMS itu pelajarannya memang saya sangat bersyukur ya bisa ikut belajar Iya, di LPPMS. Itu yang iya, sangat saya syukuri. Kenapa iya, saya bilang begitu? Karena di situ banyak sekali ilmu, pengalaman yang saya pelajari. iya, Kita diajarin grooming khusus, kita diajarin ini khusus, tapi yang paling ini ternyata, makanya saya kadang berpikir begini, ternyata dulu saya pernah pinter juga ya, saya pikir dalam hati. Kenapa? Karena semua orang itu 3 bulan belajar. iya, Ini yang orang udah pengalaman ya, iya. yang punya pendidikan cukup. Tapi 3 bulan itu kita harus menghafal satu pabrik Mustika Ratu semua produk spanya. Wow, iya, Ingredient-nya apa, benefit-nya iya, apa, iya. kontraindikasinya apa. Itu satu Oke. pabrik loh yang kita hafal. Iya, Sampai iya, salah satu teman waktu itu si Ilu, iya, dia itu kan ada namanya lulur pandan wangi yang iya, bentuk cair. Kan ditanyain, sebutkan ada berapa lulur herbal yang kita punya. iya. Disebutlah sama dia, ini pandan harum katanya. Ilu pandan wangi, pandan harum katanya gitu, karena saking stresnya. Jadi Iya, kita iya. bilangnya pandan wangi. Itu ininya. Oke. Jadi itu pandan harum seperti itu. Sudah itu belum selesai sampai di situ karena kita yang dari Bali memang sengaja benar-benar di press sama mereka Iya, untuk belajar supaya kita nggak lolos. iya, iya, iya. Takdir berkata lain seperti itu. Iya, Kenapa? Karena pagi kita dikasih materi, siang kita harus ujian sebelum makan siang. Kalau kita nggak oke. selesai, sesudah Iya, makan siang dilanjutkan ujiannya. Habis iya, itu, setelah ujian, dikasih materi lagi, sorenya iya. ujian sebelum pulang. Wow. Iya, iya. Setiap hari. Jadinya kita hanya 2 bulan, orang lain semua 3 bulan. Iya, Itu nggak iya. tanggung belajarnya, jadi nggak ada kata berbicara sama teman. Pokoknya fokus dengan Wow. ujian masing-masing seperti Iya, itu. iya, Itu iya. yang saya Seleksinya cukup ketat jadinya ya? sangat ketat untuk masuk di Mustika Ratu. Tidak Iya, iya, mudah. iya. Saya ini dah berempat pertama orang apa ya, orang dari Indonesia Timur ya, Iya, iya, Pulau Jawa yang bisa lolos ke Mustika Ratu. Itu iya, pun seleksi yang berbelit-belit. iya. Tapi akhirnya dapat ilmu yang sangat ini mumpuni ya untuk ini Ya, di dunia internasional akhirnya. kenapa? Karena di Mustika Ratu itu dia apa namanya ya? Kita mempelajari 7 perubahan dalam kehidupan wanita. Iya, Itu yang sangat penting. Jadi perawatan dari bayi sampai iya. menopause, dari ujung kaki Oke. sampai Iya, rambut. oke. Gitu. Jadi bagus untuk diri sendiri juga ilmunya bisa dipakai, apalagi untuk orang lain ya, mengaplikasikannya Ya, ya? betul. Tapi saat waktu saya kuliah dulu, saya bilang itu ilmu tidak berguna. Tapi setelah saya Hmm, masuk, ternyata itu dari kesatuan ilmu yang saya pelajari dan iya, boga
spa kan ada masak juga kan, ada makanan di Iya spa. Terus, iya yang desain interior ada di situ karena kita untuk menjadi konsultan harus bisa harus bisa iya mendesain mendesain iya ruangan sesempat apapun untuk iya, dipergunakan, betul. gitu. Walaupun ilmunya cuma diambil sedikit, taunya terpakai juga Sedikit gitu ya, ya untuk hal yang pakai lain. Iya. Terus semua pertama jadi kali itu waktu dengan tim di tahun 2010, itu ada hal yang menarik atau tantangan atau hal yang disukai saat itu? untuk ke luar negeri memang 2010 itu pertama kali ke luar negeri, di situ sih memang apa ya, banyak tantangan terutama kultur ya, karena kita Iya waktu itu posisinya grand opening itu akan dihadiri oleh, beberapa duta besar negara-negara tetangga yang akan hadir iya di grand opening itu, dan iya. kita harus menemani, waktu itu putri Indonesia Sandia Rifa, Oke, yang dari iya Aceh, ya, dari iya. Aceh itu, Oke, waktu itu. iya. Jadi itu waktu itu sempat ada beberapa anak lokal itu di-training untuk, grooming, keraton Jogja lah. Iya. Tapi susah untuk diserap, gitu. Akhirnya Oke, iya saya dan teman-teman yang tidak akan menggunakan dodotan, akhirnya kita iya. berdodotan ria di Oke. sini. Sedangkan Iya di Indonesia dan kita nggak terpakai untuk dodotan. iya Mau nggak mau kita harus pakai. Kami iya. tidak pernah mengambil satu pun foto itu karena kami malu melihat dodotan itu. Oke. Malu, saya nggak punya foto itu. Iya Karena kita iya malu, iya. tapi besok paginya semua koran menghiasi wajah kita semua yang di halaman utama koran itu. Karena mereka Wow, pertama kali melihat orang pakai dodotan. iya. Dodotan itu gimana sih, Mbak Lina? Yang kayak dipakai di keraton, yang cuman pakai begini kemben itu loh. Ah, oke Itu oke. Iya iya. hampir pakai Iya. sanggul, nyanggul Oke. sendiri. Iya Bayangin iya. pasang sendiri dengan rambut Mmm. kita itu Iya memang iya. diajarin kan memasang sanggul sendiri di Mustika Iya. Ratu. Sampai sedetil itu loh kita diajarin Mustika Ratu supaya Oke. pasang Iya sanggul iya iya. sendiri, Iya. bikin sunggar kiri, Iya. diajarin bikin sunggar. Wow, iya iya iya. Hanya begini dulu. Iya. Jadi kita pikir itu jelek, tapi orang lain kan Iya. bagus. Oke. Dan itu walaupun di Malaysia masih posisi kayak baju yang ibaratnya kan terbuka ya atasnya ya? Itu Iya masih terbuka. boleh ya? Heeh, nggak kena Kayak sensor di majalah? enggak, enggak kena sensor. Karena Mungkin itu budaya ya? karena itu budaya, mereka nggak ini, Heeh heeh. terkecuali mungkin pakai baju tank top yang bagaimana mungkin baru karena itu Iya budaya kan pakai samir juga. iya, Pakai samir, pakai sanggul. penutup Jadi mereka dada, melihatnya itu heeh. besarnya aja mungkin lihatin kita dari ujung rambut sampai ujung kepala. Ini pakai baju apa pula lah orang ini. Iya iya. Terus setelah dari Malaysia itu selama, setelahnya kembali ke Indonesia atau gimana ceritanya tuh, Mbak? Kita kan hanya sebulan di sini karena kita kan tim setup. Iya, Sebulan setelah selesai semua, baru kita akan memberitahukan ke manajemen kalau semua sudah running untuk ready kita setup. untuk running? Mhm. Running. Jadi mereka akan datang. Nah nanti kalau sampai itu ada sesuatu yang salah, pasang korden aja salah nomor, habislah kita. Karena itu akan Wow, dikontrol. iya Kebetulan teman saya Wawan itu sebelum saya iya bertugas ke cabang di mana akan di-setup, dia sudah kasih iya nomor korden itu kan dia kasih orek-orek sama saya. iya, Jendela nomor sekian, jendela nomor ini sudah kordennya ada ini. kordennya, sudah sudah Iya, dipasangin nomor oke. biar saya nggak salah. Soalnya dia juga Oke. nanti yang nggak salah. Iya iya iya. Oke, iya. Nah, setelah kembali ke Indonesia, itu sempat bekerja ke Indonesia dulu atau pindah lagi ke negara yang lain nih ceritanya? Saya itu balik lagi ke Jakarta. Iya Kan dulu awalnya kan di Bintan, dari Bintan iya Lagoy, dari Lagoy iya. ke balik ke pusat, akhirnya diangkat menjadi karyawan operasional. Tidak Oke, semua orang dapat kesempatan karyawan operasional itu. iya Nah, setelah itu balik lagi ke ke Jakarta, terus saya dikirim jadi supervisor Bali, jadi Taman Sari Royal Heritage Spa Nusa Dua. Di sana oke, 7 bulan. Karena saya kan memang bukan permanen, karena di situ iya, posisi saya hanya mengisi yang belum ada orangnya oke, tugasnya. iya Setelah itu gempa Jogja, saya disuruh iya ke pusat lagi. Setelah gempa Jogja itu, jadi saya sudah yang supervisor sudah siap, jadi saya sudah iya, bikin lagi ke pusat.
Setelah itu baru Oke. saya ke Seraton Mustika berapa ya, 10 bulan di Seraton Mustika. Sebenarnya itu hanya 3 Iya. bulan, menggantikan Oke. anak-anak yang refresh training ke Jakarta akhirnya menjadi 10 bulan, baru Oke. balik. Iya. Iya. Banyak cerita indah di perjalanan ternyata. Oke. Iya, betul. Nah, kembali lagi ke luar negeri itu kapan itu, Mbak Lin? Saya kan balik lagi itu, waktu itu saya resign di Mustika Ratu itu tahun 2012. Oke. Karena Iya. kenapa saya resign? Karena saya Iya. merasa, kayaknya ilmu saya sudah cukup. Oke. Posisinya saat itu pemikiran. Iya. Mungkin Iya. ilmu saya sudah cukup karena saya sudah menulis artikel dulu. Walaupun Iya. saya menulis artikel waktu itu Iya. di koran Pak Oles. Iya. Sampai sekarang Heeh. masih terus saya Iya. nulis artikel di koran Pak Oles Iya. selama 2 tahun saya nulis Iya. artikel itu di koran Pak Oles. Iya. Akhirnya karena di Mustika Ratu itu kita diajarin apa yang mau kamu dalami, gitu. Nah, kalau Iya. saya tidak mendalami makeup, tapi saya mendalami makeup untuk pemotretan atau syuting. Karena saya Oke. terbiasa ikut itu, jadi saya lebih tertarik. Iya. Karena Iya. lebih simpel. Iya. Kalau makeup pengantin saya. Lebih detail ya. Belum lagi Ya, beda-beda apa, ya. suku, beda-beda budaya, itu beda make-up-nya ya? Mhm mhm. Lebih kalau pemotretan atau Berarti yang syuting kan modern ya? enggak, kita hanya melihat sikon aja. Mhm Malam mhm. hari dengan lampu otomatis make-up-nya akan dikasih warna begini, kalau siang Iya. hari make-up-nya udah karena sudah ada terang sendiri ya, Oke. dan Iya. seperti itu. Iya. Terus berangkat lagi ke luar negeri ke mana itu, Mbak Lin? Saya masuk ke Malaysia lagi, tapi posisinya Iya. saya waktu itu di Royal Chulen, itu kebetulan kerajaan yang punya. Ya, Oke. saya itu apply melalui ini juga sih, melalui jejaring sosial juga waktu itu. Iya. Posisinya saya Iya. di sini, jadi beberapa resort di sini, di Malaysia ini. Oke. Jadi Ya, pindah-pindah ke dan resort satu ke resort lainnya gitu ya kerjanya ya? kerjanya. Habis itu saya sempat masuk ke Brunei juga, sempat jadi Iya. konsultan juga di Brunei. Tapi balik Oke. lagi Iya. ke Bali waktu itu ngelamar di Hotel Alila Nusa Dua, dapatnya Hotel Alila Jakarta. Oh, dan sempat kerja di Jakarta lagi? Iya, kan maunya Oh, ngelamar di wow. Hotel Alila itu, saya nggak Iya. memperhatikan lowongan seperti itu, saya lihatnya Alila Iya. Alila Uluwatu gitu loh. Wah, Iya. dekat nih. Di Bali Ternyata setelah masih, iya. ke Jakarta, balik lagi. Iya iya iya. Jadi pengalaman kerja dengan berbagai budaya, apalagi ini ketemunya kan dengan bekerja juga orang lokal juga bekerja juga di sana kan ya? Tapi orang lokal tidak terlalu banyak. Kalau di sini nih lihat di Mmm, sebelah saya banyak Myanmar, banyak oke. Thailand, sebelah saya semua nih yang lalu lalang di belakang Oke. saya ini orang dari Iya negara iya. lain. Beda Iya budaya, beda banyak. iya Kita. iya. Sekarang Mbak Lina berarti posisinya di Malaysia juga ya? Yang betul. Oke. Nah, juga Mbak Lina juga ini ya, nyari-nyari tim untuk kerja dengan Mbak Lina juga ya? Iya, kebetulan karena tempat sekarang kan Malaysia itu sudah membuka kuota untuk Indonesia. Kan Iya. kemarin itu kan 2003, 2004 itu Iya. masih buka tutup. Jadi banyak orang marah Mhm. dan Iya. memang benar-benar ditutup waktu itu. Jadi sekarang Oke. itu mereka itu banyak mengatakan itu penjualan manusia lah apalah setelah ada lowongan itu karena Oh, mereka kalau oke. sekarang sudah Iya. dibuka karena saya sudah banyak yang lolos masuk melalui tapi sekarang harus menggunakan PT, nggak boleh lagi mandiri kecuali ekspatriat, terapis ekspatriat Mmm, iya iya. sekarang harus Itu untuk di karena Indonesia? Jadi untuk ya untuk Indonesianya, heeh. mmm, jadi kalau Sekarang misalnya kita ada yang PP, ngelamar nih heeh, heeh, berarti ada yang lamar dan itu ini, masuk kualifikasi, berarti nanti heeh. dari Mbak Dina akan bantu untuk di-arrange melalui PT biar bisa berangkat gitu ya? Karena kita sudah kerjasama dengan PT yang terdaftar di Iya, kedutaan, heeh. oke. Iya iya. Jadi kalau anak yang sudah pengalaman itu nggak perlu apa namanya, dia nggak perlu di tes lagi. Dia nggak perlu datang ke PT. Jadi mereka itu OPP-nya itu di daerah masing-masing. OPP, ID, itu Iya, semua sudah di daerah masing-masing. Kecuali anak-anak yang oke. belum pengalaman baru ke PT di training di sana. Karena saya Iya. nggak ada waktu.
training. Oh, oke. Iya. Jadi trainingnya berapa lama nih di Indonesia sebelum bisa berangkat? 3 bulan mereka di-training. Oke, untuk standarnya biar sama ya? Ya, enggak, itu nanti standarnya. Di-training dulu mereka, untuk standar LPK itu, nanti Iya mereka dimagangkan di, SPA yang punya PT, karena kebetulan PT itu ada SPA-nya, jadi iya dimagangkan mereka di situ. Jadi punya pengalaman untuk meng-handle gitu. iya iya. Oke. Supaya biar bisa legal ya di Malaysia ya? Betul, karena sekarang banyak orang-orang kita di sini yang memang karena memang kondisi yang Iya. membuat itu. Oke. Jadi aturannya lebih ketat lah istilahnya di situ? Memang sangat ketat. Mhm. Memang Mhm sangat ketat mhm. di sini, gaji juga nggak jauh-jauh beda lah dengan Eropa di sini, makanya kita Iya lebih aman di sini gitu loh. iya. Bisa di-share Mbak Lin, sebagai seorang terapis kalau kerja di sana gitu tuh, modal berangkatnya awal itu kira-kira berapa dan kontraknya berapa lama gitu? Sama gajinya berapa? Kalau di tempat kami ya, kalau di tempat kami ini, itu semua didanai sama perusahaan itu 100%, Iya terkecuali, sertifikatnya sama paspor, itu yang iya tidak didanai oleh perusahaan. Nah, kebetulan itu peraturan PT di seluruh Bali saya lihat, bukan seluruh Bali, kayaknya seluruh Indonesia. Karena saya tanya beberapa PT, mereka semua minta fee itu Rp3.500, karena mereka iya kan ngurus dokumen dengan Rp3.500 iya itu. Nah, iya karena Malaysia beda dengan negara lain, iya. eee, permit itu bayar sendiri, terapis dipotong gaji nanti. Oh, oke. Iya Ya, iya iya. kalau biasanya sih di sini itu kan, kita ada pilihan gaji, kita mau gaji basic atau kita mau gaji sistem komisi di sini. Oke. Tapi Iya kontrak kerja itu kita memang basic ya, kontrak kerja, karena kita nggak bisa mendapatkan kontrak kerja kalau nggak pakai basic. iya Tapi mereka ada pilihan, memang ada perjanjian lain, ada pilihan. Kalau dia mau tetap pakai basic, silahkan, berarti dia basicnya 1.700, iya. komisinya 1.500. Berarti itu kan Oke. 3.700 aja. Iya iya. Sedangkan yang ambil basic itu bisa 4.000 sampai 6.000. Oke. Iya Ya, iya. itu memang hal yang kaget orang kalau di-translate ke ini ya, Iya jumlahnya gitu. iya Itu di iya iya. luar kan ya Mbak, karena fasilitas kami di sini juga, lebih baik daripada hotel bintang. Kenapa? Kami di Mmm, sini AC, kami mandi pakai air panas nggak habis air panasnya, jadi nggak, air panas yang pokoknya, yang bagus lah supaya kami 30 orang itu nggak habis air panas kalau mandi gitu. Pas, oke. fasilitas kami juga, dapur apa semua perabotan disiapkan, kita juga di sini beras disiapkan, uang makan diberikan, uang lauk ya, bukan uang makan karena Iya nasi kita sudah ada, uang lauk iya. itu setiap minggu dibagi, setiap Sabtu dikasih Oke masing-masing. Soalnya kan oke. nanti kita masak nanti ada yang nggak bisa makan babi, ada yang nggak bisa makan Iya. ayam, ada yang nggak bisa, jadi belilah sendiri-sendiri lauknya. Oke, iya. Jadi biasanya gimana nih kalau, tinggalnya kan bareng-bareng ya? Masaknya itu langsung nasinya ada orang yang buat atau giliran gitu atau gimana biasanya? Piketnya setiap bulan, gantian. Oke. Nanti diundi, kita Iya. ngambil lucky draw, Oh, ngambil lucky oke. draw, jadi Iya, nggak ada yang bilang, "Aku nggak mau," nggak ada. oke. Karena sudah lucky draw kamu yang ngambil itu tadi, ya berarti itu sudah laki kamu, gitu. Oke. Iya, Iya. Itu dalam kayak satu apartemen ya, Mbak Lin, tempatnya ya? Itu dapurnya dapur, bersama gitu atau tempat tidurnya gimana biasanya? kita itu ada yang bertiga, ada yang berdua, kalau kamar besar itu, tempat tidurnya memang ada 8, tapi diisi paling hanya 6 saja. Oke, Kadang iya. jadi yang paling Oke, besar. iya. Tapi ada yang berdua, ada yang bertiga, seperti itu. Jadi kalau yang satu keluarga mereka bertiga, seumpama ada anak, ponakan, apa-apa, oke mereka satu kamar gitu, jangan satu kamar sama orang. Oke. Iya, sama saudara lah, jadi lebih mudah ya? Ya kalaupun suami Iya. istri, walaupun suaminya mungkin prondes, tapi biasanya kalau suaminya prondes, istrinya terapis nggak boleh jadi satu 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 cabang, Oke, hanya tempat ya. tinggalnya barengan, tapi mereka akan ke cabang yang lain? Ada yang begitu, ada yang enggak. Karena Oke, mereka cabang lain kan lumayan jauh juga ya. iya. Itu sekarang Mhm. berapa cabang itu, Mbak, di situ? Sekarang sudah 27, Wow, banyak banget ya. Jadi ya pasti kalau 27. misalnya nih,
kita kan belum tahu kondisi mau berangkat, habis itu milih gaji yang pokok atau gaji yang komisi ya, gitu kan. Memang komisi besar, tapi ada kayak semacam garansi nggak, "Oke, nanti aku ngambil yang komisi karena kelihatannya kan lebih besar," gitu. Tapi nanti tahu-tahunya nggak ada tamu atau apa gitu, jadinya Kita marketingnya gajinya bagus. sedikit gitu, itu gimana ya, Mbak, ya? Kak, karena kita Mmm, marketingnya di sini Mbak, dan kita iya, sebagai terapis itu hanya bekerja, kita nggak perlu marketing, kita nggak perlu bagi-bagi brosur, karena marketing oke, kita heeh, jadi kita tinggal iya, bekerja gimana caranya supaya customer itu nggak komplain. mengambil tamu yang terbaik gitulah istilahnya ya. Ya, Mhm mhm mhm. Wah, enak sebenarnya ya kalau kerja gitu, Kak. Ya, jadi pekerjaannya ya pekerjaan utama yang dikerjain, kita nggak perlu nyari-nyari tamu. Kalau di negara lain kan misalnya ada yang ya, sampai ke pantai ya, jualan gitu ya, yang kayak gitu-gitu ya. kalau gitu kita nggak. Nah, Mmm, jadi kita semua di sini ada rule-nya kayak ini tidur nih. Kalau iya mungkin ada yang nggak bisa tidur seperti sekarang nih, mereka ini di iya belakang saya banyak karena mereka nggak iya mau tidur, mereka masih masak lah, masih apalah di sebelah saya ini ada yang makan lah, ada yang ini. iya, Udah ributnya di dapur. ya Karena oke. kita dari kamar ke dapur itu lumayan jauh. Karena Oke, dari kamar itu masih ada ruangan yang iya, tempat nyetrika, tempat sabun mandi, habis itu kamar mandi, habis itu tempat kulkas, tempat mesin cuci baru ke sini. oke. Jadi lumayan Jadi jauh jauh lah, walaupun tidak terganggu ini dengan suara-suara yang ini. Oke. berapa pintu Jadi nggak ada yang video call atau apa di kamar gitu, nggak ya? boleh, nggak boleh nanti kena Ah, penalti. oh, Jadi oke. jangan kalau mau video call keluar. Ini ada tempat yang terbuka bisa lihat apartemen orang di sebelah semuanya karena ini Oke. dapur saya. Iya iya iya, oke. Iya, namanya orang dengan rame ya, tapi enaknya kalau beramai-ramai gini kita jadi sebenarnya saling memperhatikan ya, kalau misalnya, oh, apa namanya, temannya kita lagi mungkin nggak enak badan atau apa, bisa saling ini ya, saling lihat Ya, ya. ya Mhm mhm. betul. Mhm Cuman mhm kan mhm. orang negara lain itu beda dengan orang negara kita. Kalau Iya kita kan sama orang negara kita, kita take care. iya Tapi kalau orang negara lain, apalagi negara yang bermasalah seperti mereka-mereka di sebelah saya ini, iya, dengan sesama negara pun tidak terlalu take care. oke, iya. Orang Indonesia dah Kita PBGT, oke. Indonesia banyak PBGT. Mereka lebih ya ini sendiri ya, hidupnya mereka memikirkan hidupnya mereka sendirilah dibandingkan mikirin orang lain ya. Mhm mhm. Ya, Iya. Ini teman-teman yang lagi di belakang itu orang-orang mana, negara mana itu, Mbak? itu ada orang Myanmar, ada orang Mhm Thailand, ada orang mhm. Indonesia. Oh, lumayan banyak Hmm. juga ya, multicultural juga ya? Di Thailand, Myanmar, Indonesia, lokal. Oke. Ada 4. Lok Ya. lokalnya juga tinggal di situ? Oh enggak, kalau lokalnya kalau Sabah memang tinggal di sini. Ya, Sabah. karena Kalau beda Sabahan kota. Mhm mhm mhm. Iya bukan iya beda kota, beda pulau, di Kalimantan iya rumahnya. iya iya. Hmm. Kalau suka dukanya gimana, Mbak? Sukanya apa? Bekerja dengan kondisi yang seperti saat ini, dukanya apa itu, Mbak? Kalau sukanya itu karena peraturan kita itu memang benar-benar tidak memberatkan terapis ya, tidak Iya membuat kita kok ini sih anu banget, itu tidak tidak sampai kita berpikir seperti itu dan iya setiap tahun kita itu ada dinner company, jadi beberapa cabang kumpul, jadi kita ketemu seperti iya. itu. Terus nanti kita ada outing juga, jadi nanti di grup ini outing nih berapa, ini kan kami ada 900 terapis semuanya. Karena ini Wow, adalah cabang iya kecil, ini yang paling kecil iya hanya 30, tempat lain iya banyak-banyak semua. Heeh. iya Jadi outing seperti itu untuk menjalin silaturahmi seperti itu. iya. Jadi banyak hal ya, setiap ada yang ulang tahun, jadi perusahaan memberikan kue ulang tahun walaupun itu tidak yang mewah. Yang penting Iya, adalah penghargaan gitu loh, memberikan kita oke. semangat. Eh, Iya, lumayan ramai jadinya. Heeh, Iya, memberikan semangat, iya. tapi kadang-kadang kendalanya itu dari orang-orang sebelah ini dari bahasa. Mereka itu berani datang Mmm, tidak bisa iya bahasa iya. gitu. Nah, kadang-kadang miskomunikasinya di situ, akhirnya mereka marah, nggak tahu apa yang mereka marah. Oh, Dijelaskan pun dengan prodes, prodes pun bingung karena dia sendiri nggak paham bahasa negaranya. iya iya iya.
harus minta translator, yang translator pun belum tentu sesuai dengan apa yang dia katakan gitu. Oke, iya iya iya. Right, Nah, heeh, tahu orang Thailand sih masih oke ya karena orang-orang sini banyak yang bisa bahasa Thailand gitu loh. iya. Tapi kalau yang sebelah ini, orang-orang sini memang nggak mau belajar bahasa mereka karena mereka juga agak-agak Mmm, begitu. Akhirnya kalau kita ada masalah mereka bingung sendiri. iya, Ada dikatakan sama mereka, mereka nggak bisa ini gitu loh. Ya udahlah pakai oke, heeh, pakai aja begitu. iya. Iya, Mbak Lina untuk saat ini masih nyari teman-teman untuk menjadi spa terapis di sana? Iya, karena kita Indonesia kuotanya 150 orang, dibuka oleh Oke, pemerintah. Kami udah dapat iya, kuota 150 orang, jadi kami tinggal wow, mencari orangnya aja. Jadi 150 oke, orang itu kalau sudah, dokumennya sudah selesai semua tinggal kita submit di sini, tinggal iya, berangkat, karena kuota udah oke, ada. iya. Heeh. Jadi modal nggak perlu modal ya? Atau istilahnya disiapin dulu uangnya untuk proses keberangkatan nanti di-reimburse gitu atau gimana jadinya? Enggak. Jadi begini, saya tanya dengan PT, anak-anak Iya ini harus apa yang dikeluarkan dana, saya bilang, "Jangan sampai saya iya ngomong sama mereka A, nanti setelah iya sampai di B itu akan menjadi B." iya, Ternyata, PT ini minta uang administrasi 2 juta karena oke, seperti itu kan anak-anak ini kan mengurus dokumen di daerah masing-masing kayak ID, iya. OBP, semua segala macamnya kan. OBB Nah, itu apa, Mbak? OPP itu inian baru, apa namanya, peraturan baru itu. Administratif ini ya, registration apalah gitu ya? Heeh Heeh, heeh. yang kayak gitu itulah modelnya. Mmm, Itu baru tahun ini ya setelah dibuka sekarang ini itu baru ada. ID oke. itu kan kita nggak perlu pakai ID, sekarang Iya, harus. Mmm, oke. Iya jadi itu dia kan menyuruh orang untuk mengurus karena kalau terapi disuruh sendiri kadang-kadang nggak semuanya bisa mengerti gitu. toh ya ya betul, Heeh, prosesnya akhirnya bingung, dia ya minta tolong sama orang yang mungkin, PT itu ada cabangnya di Bali, jadi dia minta tolong dengan orang itu, tapi dia harus bayar. Nah, uang iya, inilah yang dipakai bayar mereka gitu. oke, iya. Jadi uang 2 juta itu tidak akan kembali ya, untuk Ya, pengurusan itu. ya, Nah, karena selain administrasi paspor itu administrasi, habis itu paspor disediakan sendiri, ada medical nggak? medikal semua dibayar oleh perusahaan. Medikal Oke online, medikalnya online. Kalau di oke sekarang, yang bisa jip apa, PJMS itu, Padma katanya, jadi pakai Padma. oke. Jadi Mhm. rumah sakit yang ditunjuk saja yang bisa? Iya, karena itu online. Mmm, iya iya Soalnya ini kan medikal lagi. iya, oke. Nah, jam kerjanya di sana itu berapa jam? Ada Kalau liburnya? kalau kita libur jadi kita liburnya itu setiap minggu sekali, tapi kita, kapan kita mau libur gitu loh. Kita jadi nggak Mmm, ditentukan, takutnya kalau ditentukan iya itu kita nggak perlu, minggu depan kita ada perlu hari ini gitu, teman-teman nggak ada yang iya mau nukar. Akhirnya bukan iya begitu caranya. Jadi kita itu ada form dikirim di iya, grup, kita tinggal mhm, ngisi kita mau libur hari apa gitu. Tapi kalau kita iya takut sudah penuh itu form itu karena kita kerja pas di-share, jadi iya kita langsung, request dulu di ini ke resepsionis, "Aku mau libur, minggu depan tanggal iya, sekian." Nah, sudah langsung diisikan di formnya sama ininya oke. gitu. Iya Jadi lebih iya, masalah liburnya gitu loh, kapan kita ada perlu, kalau kita nggak mau libur juga boleh gitu, nggak apa-apa. oke Teman-teman yang mau nyari uang lebih ya nggak libur, paling mereka libur 2 minggu, 2 kali sebulan kayak gitu. Banyak dapat uang oke. tambahan, heeh, Iya, lumayan betul betul. setengah juta. Iya. Nah, terus, selama kerja di sana berarti kan akomodasi ditanggung, uang makan dapet. Nah, untuk transportasi dari akomodasi ke tempat kerja Tinggal jalan gimana? muter tuh. Oh, dekat? Iya iya Nggak iya. carikan, mes jauh, pasti hanya bisa Oke jalan kaki pun oke nggak sampai 5 menit, tinggal muter gedung oke, aja. iya. Nah, jadi rata-rata pendapatan kalau misalnya nih kita dapat yang tadi, kalau dirupiahkan untuk saat ini nih, tahun 2025, rata-rata tiap bulan kalau yang dapatnya milihnya yang gaji pokok saja, itu berapa dirupiahkan sama yang kalau komisi itu dari angka ke berapa sampai ke berapa gitu ya? Komisinya itu dia sistemnya per jam tapi berbeda, setiap jam mungkin ada yang, treatment apa gitu, itu beda-beda Mhm, iya itunya. Terus,
selama ini, selama sekian tahun saya sudah masuk ke operasional ya, karena Iya. saya sudah mau lagi ngurus jadi HRD, pusing kepala saya juga Iya. laporan, terus jadi praktik enak, Iya. jadi, itu kita di sini paling sedikit ini kan ada levelnya gitu loh. Jadi gini, seumpama nih, kita masuk di bulan pertama, kita Iya. itu, ada request kayak gitu. Nah, itu Iya. nanti dia komisinya akan lebih cepat naik, seperti itu. Oke. Iya. Iya. Ya, jadi itu di sini kita itu sesepi-sepinya tamu kan ada bulan sepi itu biasa bulan Iya. April kalau nggak salah ya, itu ada Iya. 2 bulan itu yang sepi setiap tahun, pasti itu Iya. dipastikan setiap tahun ada. Itu Oke. itu sudah sepinya tamu kita masih dapat itu 10 juta itu udah sepi tamu. Oke. Iya. Masih Iya. bisa kita dapat itu 10 juta di luar uang makan Iya. kita ya, Iya. heeh. Standar biasa-biasanya sih gitu kita bisa dapat 4.000 sampai Iya. 5.500 dan kalau yang udah senior itu bisa dapat 6.000 bahkan bisa lebih. Ringgit ya? Yah, Kalau 6.000 itu dirupiahkan berapa jadinya? 20 loh, 20 lebih loh 6.000 itu. Oh, Kalau iya iya. Mhm mhm mhm. Iya, 4.000 itu betul. 14,5. Iya. Nah, kalau misalnya tip gitu yang dikasih sama orang, itu biasanya masuk ke masing-masing terapis atau gimana ininya, uangnya? Masing habis, soalnya nanti ada yang Mmm, curang. Kalau akan dikumpulkan, kadang-kadang kan dikasih iya sama tamunya langsung ke orangnya, nanti ada yang curang. iya. Tapi di sini kadang-kadang juga tamunya ngasih kita tip itu, pakai ini, apa namanya, pakai QR. Nanti diganti sama Mmm, orangnya gitu loh. Karena mungkin dia nggak iya punya uang, kan dia kasih, iya, tip pakai QR. oke. Nah, jadi berarti nanti setelah pas jam apa, tanggal gajian gitu dikumpulin berapa tipnya orang tersebut, habis itu dikasihkan? Enggak, langsung. Oh, oke. Iya, Langsung tanpa kasih. Jadi nunggu? mereka Mmm, tanpa jadi kalau sudah dikasih sebenarnya pasti ditulis di grup suruh ambil ke bawah gitu. oke oke, iya. Jadi Langsung fair nanti lah ya? Iya. ngitung ininya nanti ribet kalau masalah tip gitu loh. Iya. Kalau tip Masalahnya itu kan rezeki masing-masing ya, kadang dapat tiba-tiba ada yang dapat tip yang mhm, besar gitu kan, kita juga nggak tahu ya ininya kadang teman-teman. kita Mhm. ngelihat orang dari makanya jangan lihat dari penampilannya. Kita kadang Iya ngelihat orang, tiba-tiba ngasih tip Rp50 gitu. iya iya. Ya, kan 50 itu banyak ya, karena Iya hidup di sini iya murah daripada di Bali. Rp10 iya yang standar. Kalau di iya Indonesia Rp10 itu memang sedikit, tapi kalau di sini kan bisa makan sama minum Rp10. iya iya. Di Biaya Indonesia hidup di situ kalau dibilang lebih murah ya, Mbak? ya lebih murah daripada di Indonesia, bahkan lebih Iya. murah dari Bali. Oke, iya Ya iya. lebih murah Jadi daripada lebih lebih bisa saving, lebih bisa ngumpulin uang untuk bisa ini ya, kirim ke Indonesia kalau misalnya mau atau dikumpulkan untuk ini ya, masa ya. depannya masing-masing. Mhm mhm. Kalau di sini 1 bulan Mhm. itu dengan Rp1.000 kita bisa hidup, itu sudah makan enak. Oke, iya Kalau di Bali 3,5 juta kayaknya nggak cukup deh sebulan. iya iya, betul. Nggak cukup sebulan Iya, sendiri. Ini heeh, sudah oh, itu iya sudah makan enak. iya. Sehari jadinya berapa jam tadi, Mbak, untuk kerjanya? Jam kerjanya di Malaysia itu semua jam kerja Mmm, Malaysia sama 12 jam. 12 jam per Ya, hari. 11, Heeh 11. heeh heeh, iya. Semua di sini nggak ada yang 8 jam di sini, nggak ada yang 9 jam. Oke oke, iya. Nah, rata-rata tutupnya jam berapa itu? Dari jam berapa sampai jam berapa bukanya? 11 11 sampai jam 11. 11. Heeh, Oke, iya kadang-kadang kan itu iya mau jam 11 itu kadang kan lebih mungkin tamunya tadi lagi apa-apalah sampai lewatlah jam iya segitu, gitu loh. Itu yang kita ini kan. Kadang-kadang tamu apalagi yang pakai kerudung ribet kayak gitu. iya Kadang-kadang pakai kerudung yang ribet, kalau pakai kerudung yang simpel kan masih enak ya. Ada yang iya, ribet yang abaya. lemari gitu. Iya Nah, itu yang agak-agak kadang-kadang ribet, yang sampailah iya lama, sampailah lebih, kadang 11, 15 baru selesai, kayak gitu. iya. Nah, di situ spanya terpisah nggak sih untuk laki-laki sama perempuan gitu, atau gimana sih kalau di Malaysia? Eee, kalau di sini itu kan ada beberapa izin, Iya beda dengan di Indonesia. Jadi di situ, iya eee, kalau dia izinnya itu spa halal, jadi iya istilahnya dia seperti itu, nggak kayak kita. Dia iya kalau kita kan spa muslimah atau spa apa nggak, di itu spa halal iya ataupun memang dia spa muslimah gitu loh. Kalau iya spa halal itu berarti, cewek boleh megang cowok, iya. seperti itu, Mhm. cewek
bisa megang cowok, Iya, tapi cowok boleh megang kaki saja. Kadang-kadang oke. orang Cina minta, "Aku mau yang cowok, aku mau lebih ini," seperti Yang itu. kuat ya. Yang Heeh, kuat, heeh. mau massage kaki, kayak Heeh, gitu. heeh. Jadi Iya, itu boleh dengan izin spa seperti itu, spa halal iya, gitu. iya. Nah, jadi, apa ya, kalau memang dia spanya yang spa yang apa namanya ya itu ya, bukan spa muslimah, ada satu itu spa apa namanya, tapi dia itu cowok-cowok, cewek-cewek, dia nggak boleh, dia modelnya seperti Brunei kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau teman-teman yang pingin join sama Mbak Lina di sana, nanti boleh aku share nomor handphonenya di ini, di channel-nya? Nomor handphone atau email? Nomor handphone aja biar mereka lebih mudah. Kalau email Oke, kan kayak kadang WhatsApp ya? Heeh, heeh. oh, Iya, jadi bisa kontak-kontak sama Mbak Lina, bisa nanya-nanyain lebih panjang gitu ya, karena lowongannya sudah dibuka 150 orang ya, itu udah lumayan jangan, cukup besar angkanya, heeh. Terutama soalnya sekarang ini, heeh. sekarang kan mereka nggak mau terima Myanmar lagi. Soalnya sekarang Oke. Myanmar ada masalah dengan Indonesia juga sekarang. Oh, oke, oke. Karena Dan kemarin ini ya? Heeh, heeh. Iya, iya. Heeh. dan, sekarang itu mereka juga untuk masuk ke sini susah, kirim uang pun ke negaranya mereka hampir nggak bisa sekarang. Oh, oke, oke. Iya. Ya, banyak di sini teman-teman yang menggunakan permit tapi tidak bisa pulang. Soalnya kalau mereka nggak Mmm. bisa balik ke sini. Jadi orang tuanya mengatakan, "Kamu nggak usah pulang, kerja aja di situ dengan istrimu, biar aku yang ngurus anakmu." Oh, Karena oke, oke. Iya, nggak bisa balik iya. gitu, susah untuk keluar dari Iya, iya, betul ya, untuk survive ya. heeh, Iya. percuma sih. Iya, betul. Ya, at least lah mereka bisa memperbaiki perekonomian walaupun ya secara fisik orangnya di sana, tapi Iya, keluarga di Myanmar kan terbantu gitu ya. Heeh, heeh. Iya. Ya itu kadang suka dukanya kalau kita di luar negeri ya. banyak Heeh. hal yang orang lain pikir mungkin kadang-kadang kan orang-orang pikir, "Oh, kita itu hidup enak di negara orang, banyak uang Iya, tapi iya, mereka nggak tahu kita kerja keringat sampai ke mana, iya betul. tahu Perjuangannya seperti apa. uangnya Heeh. apa, kita dengan, orang negara-negara lain bersama dengan berbagai macam perbedaan, kayak Iya, gitu. betul. Heeh, heeh. Kita dengan orang Melayu perbedaannya itu hanya tipis-tipis aja, tapi kalau sudah pergi ke barat sedikit dah jauh, ke baratnya lagi lebih Iya, parah lagi. Eee, iya. Oke. Nah, untuk ini nih Mbak Lina, saran yang untuk teman-teman yang mau ngikutin jejak Mbak Lina itu apa? yang mana dulu nih, yang mau menjadi terapis sampai Mau di umur menjadi terapis dan mau bisa hidup di luar negeri gitu, gimana sarannya? pertama itu skill kita harus mantepin dulu. Jangan baru lulus dari tempat kursus kita sudah mau berangkat ke luar negeri, pulang dari Iya, luar negeri sudah mau jadi trainer di Indonesia, padahal iya, kemampuan belum ada, kayak gitu. iya, Banyak orang yang ngelamar nih, "Saya jadi trainer iya, Bu di hotel ini," dia bilang begitu. iya, "Punya ijazahnya nggak trainer?" Saya bilang iya, begitu. "Oh enggak Bu, soalnya itu kan saya langsung ditunjuk," katanya. Nah inilah iya, yang kadang-kadang mereka kadang-kadang baru 2, 3 tahun di luar negeri sudah menepuk dada pulang kampung, padahal dia nggak tahu orang yang dia di kampung itu lebih mempunyai ilmu daripada mereka, kayak iya, gitu. iya, 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 Ya, iya, banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, "Mbak Rina gimana caranya daftar supaya saya bisa dapat sertifikat trainer?" Dia bilang gitu. iya, Saya jawab begini, "Saya itu tidak pernah mendaftar untuk mendapatkan sertifikat itu, iya, karena pada saat pemerintah menyelenggarakan pelatihan untuk trainer waktu itu," saya bilang, karena kebetulan iya, saya dapat 2, iya, "itu kita diseleksi," saya bilang. Jadi dari iya, pusat itu ada pengajuan ke, provinsi, iya, maksudnya itu ini loh, "Si ini bagaimana menurutmu?" Kan istilahnya seperti itu. Nah, nanti mereka iya, juga ada kandidat dari sana, nanti nah kedua belah pihak ini akan melihat kemampuan seseorang, seperti itu. Nah, dia iya, itu, pengalamannya dari mana, apa aja yang dia kuasai, macam-macam lah kriteria mereka. Nah, iya, akhirnya terpilihlah salah satu dari perwakilan provinsi. iya. Makanya kemarin banyak yang, emosi juga gitu. Oh, Kenapa si Lina yang terbang dengan Garuda pulang pergi ke Denpasar, Jakarta, dia iya, nggak ngapa-ngapain, saya yang lebih dari dia, kenapa dia yang dipilih? Seperti itu jawaban iya. saya.
Itu Iya, yang ditujulah Pemda, Pemda yang menelpon saya iya, untuk ngambil tiket. Saya bilang, "Saya juga nggak iya. paham," saya bilang, "bisa ambil tiketnya," Oke. saya bilang. Iya, iya. Iya, berarti ilmu pengalaman itu juga penting dan kita gimana cara menempatkan diri ya, jangan langsung merasa kita sudah bisa, kita sudah maunya terbang udah di tinggi yang paling tinggi gitu, padahal di yang lain juga bisa lebih dari kita gitu ya. Itulah, itu, Mhm, apa ya, jadi kita tuh jangan sampai kita sudah punya ilmu, jangan merasa puas dengan ilmu yang iya, kita pelajari, kita harus selalu iya, update, supaya betul, kita bisa mhm, bertahan, soalnya persaingan sangat ketat sekali gitu loh. iya, iya, Apalagi kan peraturan beberapa negara umur sekian saja sudah nggak bisa. Nah, saya pun iya, masuk karena saya memang bergabung dengan grup ini di 2016, tapi posisinya kan waktu itu headline, waktu saya ke rumahnya Mbak Sari itu iya, kan masih iya, headline. Nah, iya, setelah Covid itu kan, perusahaan ini dipisah. Jadi iya, warna bajunya warna ungu menjadi warna begini sekarang. oke, iya, Iya, nah itu oke, terpisah kan pemegang saham 4, jadi dipisah 2 ke iya, sana, 2 ke sini. iya, Akhirnya Eee, saya lebih memilih gabung ke baju yang warna hijau. oke, Iya. iya. Berapa sering pulang ini Mbak Lin? Saya di sini kita enaknya itu karena kita bisa libur sebulan loh, kayak hotel Oke. bintang. Iya, Ya, iya, iya. nah jadi anak-anak itu kalau dia Iya, mau pulang setiap galungan boleh, kalau iya, dia mau pulang, nyepi aja pulang 1 bulan boleh. iya. Jadi kontraknya memang cuma 12 hari, tapi pada kenyataannya di lapangan kita 1 bulan dikasih pulang. Dan Oke. karena keluarga Iya, kita yang mendapat iya. kemalangan ya mungkin, bapak, ibu, anak, kayak gitu ya, kakak. Itu kita bisa langsung detik itu pulang, karena Oke. Iya, setiap setiap jam penerbangan ke Bali ada. Jadi kita bisa iya, pulang. Seumpama nih kayak iya, kemarin ada satu teman itu iya. tuanya meninggal dia dapat pemberitahuan sore, langsung bilang ke manajemen, dia langsung diizinkan pulang karena sudah ada bukti kan kalau Mmm. foto Iya, ada bagian rumah sakit, dia langsung beli iya, tiket pulang malam itu juga. iya. Malaysia kan dekat sekali dengan Indonesia, jadi itu memudahkan ya sebenarnya untuk Memudahkan dan iya, juga setiap jam ada penerbangan. iya, Mungkin kita betul, dapat iya. yang mahal kalau yang dadakan Mhm. kayak gitu, tapi semahal-mahalnya Iya, 3 juta juga. iya, Tapi nggak sampai iya 3 juta, betul. kecuali Iya, kita ngambil kelas baru. iya. Oke. Nah, saran untuk bisa bertahan di, dunia internasional, bekerja di luar negeri itu gimana, Mbak? Terutama kita kerja itu jangan loncat-loncat, Mhm. jangan Iya, loncat-loncat tempat kerja, iya, karena, gaji besar itu belum tentu menyenangkan, iya, itu tergantung dari suasana kerja. Kalau suasana iya, kerja kita bagus, enak gitu, walaupun iya, gaji kita tidak terlalu besar, masih baik-baik saja. Tapi iya. kalau gaji kita besar, tapi hati kita tidak tenang untuk bekerja, sama aja bunuh diri. Oke. Iya, Makanya kita itu selalu harus update semua setiap ada jangan pernah, malas untuk belajar. iya. Nah, kadang kan di tempat kerja ada kayak dibilang politik kerja gitu ya, yang saling bagaimana gitu, supaya tetap kuat dalam dunia kerja dengan segala macam political situation gitu, gimana itu, Mbak Lin? Kalau saya pribadi, saya tidak mau ikut campur dengan mereka. Mereka mau jungkir Mhm. balik, mau ngebully, mau apa, saya diam Iya, saja. Saya iya, nggak mau ikut-ikutan dengan mereka. Dan pertama kita nggak berselisih dengan orang, biarlah mereka berselisih dengan kita. Yang penting kita tidak iya. berselisih dengan dia. Oke, iya, Jadi iya, hati tetap tenang. Jadi ketemu pun iya, dengan dia, kita biasa-biasa aja. Terserah dia mau seperti iya, apa. Heeh. oke, iya. Mbak Lina bisa di-share WA-nya Mbak Lina nih sekarang, di nomor berapa kalau teman-teman mau hubungi dan tertarik pingin join, menjadi posisinya spa terapi saja atau posisi apa aja tuh Mbak Lin? Untuk saat ini kita sempat terapi, soalnya kebanyakan dari tempat kita itu, front desk, manajer itu diambil dari spa terapis. Oke, iya, Lebih mhm, diambil dari situ. Jadinya iya, mereka sudah lebih memahami seperti itu, oke. Iya, bisa ditulis nomor WA-nya Mbak, apa disampaikan nomor WA-nya berapa? Nanti Eee, aku tulis juga di bawah, heeh, oke. 085 iya, 237 677 iya. 577.
lebih mudah Oke. nomornya Iya, gitu. pakai 777 gitu. Nah, Oke. Jadi akhirnya teman-teman nanti iya. kalau 77. Iya. Oke, silahkan teman-teman yang tertarik. Ini mumpung ada bukaan, boleh nanti hubungi Mbak Lina biar bisa join ke tempatnya. Mungkin siapa tahu pingin suasana yang baru atau pingin tempat yang walaupun apa di luar negeri tapi dekat gitu dengan Indonesia, itu Malaysia bisa menjadi salah satu pilihan tempat yang cocok deh. Kalau Mmm, begini Mbak Sari, mm, kadang-kadang mereka itu trauma untuk datang ke Malaysia, kenapa? Karena kebanyakan teman-teman dulu yang dikirim oleh beberapa PT, kita nggak usah sebutin namanya, iya. mereka itu katanya di Kuala Lumpur, makanya di lowongan itu kadang-kadang saya Hmm, katanya di Kuala Lumpur, tapi di Sabah, di Miri, kok iya, bisa Kuala Lumpur pindah ke Miri? iya, iya. Itu dalam Oke. hati. Akhirnya mereka setelah sampai di sana kecewa, gitu loh. Iya, Karena mereka iya. kerja di sana sampai jam 2 loh, Mbak. Oh, oke. Iya, Semua iya, anak-anak yang bekerja di daerah sana, Sabah, Miri, Sarawak itu mereka iya, sampai jam 2 malam mereka kerja. iya. Beda dengan Kuala Lumpur. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Kadang kan anak-anak itu nggak paham. Kadang-kadang Mm-mm. mereka paham, Malaysia itu ada di mana, Iya, sebagian, iya, Kuala Lumpur itu ada di mana, Sabah, Sarawak itu. Makanya saya selalu jelaskan, iya, "Saya mau berangkat Mbak, ke Kuala Lumpur di mana?" Saya bilang gitu, "Kuala Lumpur." iya, "Oh, Sabah." "Oh, di Kalimantan." Saya bilang gitu. "Enggak," iya, saya bilang, iya, "Kalimantan itu rumahan kita dibagi itu tanahnya, tapi kita lebih banyak." Saya iya, bilang gitu. betul. Iya, biar nggak sampai ini ya, iya. Nanti Ya. jangan capek-capek ini ya, kalau ada teman-teman yang ngontak minta penjelasan gitu ya, Mbak Lin, biar Oh, teman-teman kita bisa iya, bisa saya dapat selalu keberuntungan lah, at least ya bisa survive gitu, karena dunia kerja sekarang ini kan ya ini lagi tantangan kompetisinya lebih banyak gitu ya. tantangan kompetisi lebih banyak, Iya, dan banyak hal sekarang juga, ada beberapa negara yang membatasi umur yang ininya, dan Turki sekarang iya, juga lagi iya, memperketat, karena oke, Presiden Prabowo melihat iya, banyak hal terjadi kayaknya di sana, soalnya iya, waktu itu saya sudah pernah bilang dengan iya, ASTI, waktu itu dengan, iya, Ketua ASTI Indonesia, iya, kan ASTI kan ada pengacaranya gratis. iya, Saya bilang, "Pak, kenapa itu anak-anak bermasalah di, apa di Turki sana, kok nggak ada pembelaan sama sekali dari iya, ASTI?" Saya bilang gitu. iya, "Mereka kan nggak mau jadi member," dia bilang begitu. "Mereka oke, iya, tidak menjadi member, mereka juga iya, nggak pernah membuat laporan kepada kita. Mereka pergi nggak membuat laporan, mereka pun iya, ada masalah nggak membuat laporan. Bagaimana iya, kita akan membantu? Nanti kita iya, datang ke sana kucuk-kucuk membantu mereka, mau ngapain lu?" Katanya gitu. Terus kita mau bilang iya. apa? Oke, iya, iya. Baik, jadi Padahal nanti iya, udah wadah loh. mhm, mhm, betul ya. Pokoknya tips cara bertahan nanti bisa ditanyain ke Mbak Lina lebih detail deh, gitu ya. Oke, Mbak Lin, ini sudah Oh, jam 2 pagi nih, nanti mungkin Mbak Lina mau istirahat. Jadi tenang, udah jam 11 kok iya. kerjanya besok. Oh, jam 11 jadi masih bisa tidur agak panjang, iya. Ada hal lain yang mau disampaikan Mbak Lina, silahkan. Ya bagi adik-adik yang baru mulai, apa namanya, baru belajar, jangan terburu-buru mau ke luar negeri, cari pengalaman dulu di Bali atau di kampung masing-masing lah. Kalau kita sudah ada pengalaman, jadi sampai di luar negeri kita itu nggak gelagapan kerja, terutama belajarlah basic bahasa. Seperti itu yang penting adalah bahasa. Basic aja, nggak usah yang banyak-banyak, karena kita juga nggak Iya, akan berbahasa formal kan, kecuali iya. level kita sudah ke manajer baru. Tapi kalau level terapis, bahasa terapis lah dipelajari. Iya, Juga skill yang utama kalau mau ke luar negeri supaya kita tetap bertahan, jangan sampai banyak hal-hal terjadi seperti yang kita dengar selama ini di negara-negara yang lain gitu. iya, Orang Indonesia lagi, di sini pun seperti itu. Ada masalah dengan iya. Bangladesh, Indonesia lagi. Kenapa sih Oh, wanita Indonesia kok jatuh cintanya ke iya, Bangladesh gitu loh. iya, Ada nggak iya, sih laki-laki lain gitu. iya, Ya mereka begitu menghina wanita Indonesia gitu loh. iya, iya, Begitu merendahkan wanita Indonesia. iya. Jadi kita Makanya sebagai iya, iya, saya belajarlah bilang untuk iya, iya, bilang begini sama mereka Mbak Sari, "Kita ini bekerja ke luar negeri karena kita nggak kaya. Kalian iya, nggak bosan jadi orang miskin?" Kalau saya bosan, itu iya, sebabnya saya nggak mau pacaran sama orang miskin. iya.
Orang kaya nggak mau saya bilang, Iya iya "Kita pacaran, diem aja," iya gitu. iya Heeh, iya, heeh. ningkatin derajat hiduplah kita gitu ya, biar nggak sia-sia Iya, kita sudah jauh-jauh. Ya dengan orang miskin di negara kita tahu adat ya istiadatnya, budayanya, iya keluarganya. Tapi kalau iya pacaran sama miskin negara lain kita nggak tahu mereka iya. siapa. Taunya kelihatannya punya, ternyata enggak gitu. Ujung-ujungnya udah kena hatinya, tentunya kita yang pelorotin, apa namanya, diambil Diprotes semuanya, yang diminta semua. Iya, kasusnya. oke lah Mbak Lina. Terima kasih waktunya ya, sudah menyempatkan diri untuk ini, menjadi salah satu narasumber menginspirasi teman-teman yang mau bekerja atau berangkat ke luar negeri, atau berprofesi di bidang apapun yang mereka inginkan. Nah, nanti kalau, akan saya share nanti lowongannya biar bisa ngontak ke Mbak Lina kalau misalnya ada teman-teman yang pengen join, ke tempatnya Mbak Lina ya. Terima Oke, kasih. iya. Oke, terima kasih, kembali teman-teman sudah mengikuti channel ini. Ayo tetap kita ikuti channel, Migrant Journey. Jangan lupa ikuti, kisah dan cerita dari teman-teman kita yang berada di luar negeri, supaya bisa kita sama-sama belajar dan kita meningkatkan diri kita sendiri masing-masing, supaya lebih baik lagi. Oke, salam sukses ya Mbak Lina di sana. Ya, kita semua. Oke, Oke. bye.